Assalamualaikum, salam kebajikan, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi tentang kelaparan makanan. Kelompok 6 terdiri dari Nasrul Fajri, Arfan Fafian Adiatma, Elizabeth Julita, saya sendiri, Winarta Wijaya, Aziz Maulana, dan Saudara Agustinus Jonathan. Next. Dimulai dengan latar belakang. Kasus kelaparan sering sekali dikaitkan dengan kemiskinan. Namun, kasus kelaparan di Indonesia sudah sangat lama terjadi, dikarenakan krisis ekonomi yang dahsyat pada tahun 1998, sehingga populasi penduduk miskin meningkat secara drastis seiring waktunya. Menurut Global Hunger Index atau GHI, pada tahun 2021, kasus kelaparan Indonesia sudah di atas rata-rata global, yakni 17,9 poin. Sementara kasus kelaparan di Indonesia berada di skor 18 poin. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Asul. Baik. Untuk grafik Indonesia dalam indeks kelaparan global dalam kurung IKG pada tahun 2015 yaitu setelah mendapat skor G kategori serius dalam periode tahun 2015 sampai 2019, Indonesia mendarat di zona mendarat. Pada tahun 2020 di angka 19,1. Pada tahun 2015 22,1% dan 2016 21,9 dan 2017 22, 2018 21,9, 2019 20,1, 2020 19,1. Mengapa kasus kelaparan makan di Indonesia sangat tinggi? Poin 1, kemiskinan. Kemiskinan berarti tidak mampuan terhadap sesuatu termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pangan, primer, dan lain-lain, sehingga jika kasus kemiskinan tetap berlanjut atau bahkan meningkat, maka seperti itulah kasus kelaparan di Indonesia akan terus berlanjut dan meningkat seiring dengan kasus kemiskinan. Poin kedua yaitu ketidakstabilan sistem pemerintahan. Ketidakstabilan sistem pemerintahan juga menjadi hal yang besar juga. Mengapa? Karena inisiatif pemerintah untuk melakukan bantuan sosial tidak dapat dilakukan secara efektif karena kasus kelaparan tidak terjadi di mana-mana, sehingga tidak semua wilayah yang mengalami kelaparan massal dapat ditangani dengan baik. Lalu dilanjutkan oleh Saudara Aziz Maulana. Contoh kasus kelaparan yang terjadi di Indonesia, yaitu adalah Pegunungan Morkele di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram, Provinsi Maluku. Kelaparan yang dialami oleh sekitar 170 warga komunitas adat terpencil itu dilaporkan terjadi sejak awal Juli lalu. Tetapi baru diketahui oleh pemerintah setempat kira-kira 2 minggu kemudian. Agar tidak mati kelaparan, sebagian warga yang mendiami kawasan hutan di pegunungan di Kabupaten Maluku Tengah itu dilaporkan sempat mengganjal perutnya dengan memakan dedaunan, kata seorang pendeta. Nah, sebab dari kelaparan tersebut itu karena gagalnya panen yang mengakibatkan 3 balita di Pegunungan Morkele di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram, Provinsi Maluku meninggal dunia. Nilai-nilai Pancasila yang berlaku pada kasus kelaparan makanan. Pada sila kedua, sila yang berisikan kalimat berupa kemanusiaan yang adil dan beradab, ini mengisyaratkan kepada kita untuk tetap bersikap adil dan juga beradab pada korban kelaparan makanan ini. Karena biasanya terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami kelaparan makanan karena mereka dianggap sebagai
rakyat jelata yang tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak jarang pemerintah bahkan masyarakat mengabaikan dan juga mengacuhkan keberadaan mereka di sekitar mereka, sehingga tidak ada yang melakukan aksi yang nyata untuk menurunkan angka kelaparan makanan yang ada di Indonesia, sehingga angka kelaparan makanan yang ada di Indonesia terus-menerus meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Elizabeth Julita. Sila ketiga, yang berisi kalimat berupa Persatuan Indonesia dengan jelas mengatakan kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap bersatu apapun yang terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus turut ikut serta dalam kegiatan atau aksi nyata dalam menurunkan angka kelaparan makanan yang terjadi di Indonesia. Dengan cara apapun, seperti membagikan sembako kepada kalangan masyarakat miskin, dan lain-lain. Sila keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti pemerintah harus memimpin wilayah yang telah diberikan kepadanya untuk menjalankan mandatnya secara bijak. Salah satu gerakan pemerintah yang bijak adalah dengan mengurangi angka kelaparan, maka di wilayahnya atau mengatasi angka kemiskinan di wilayahnya agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan tentram. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk atau membuat lapangan kerja yang besar secara terus-menerus sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan juga sekaligus angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Jika angka kemiskinan menurun, maka niscaya angka kelaparan makanan di Indonesia akan juga turut menurun juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Arfan Fabian Adiatma. Untuk saudara Arfan Fabian Adiatma bisa melanjutkan presentasi. Sila kelima, sila yang berisi kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini sudah tertulis dengan jelas kata-kata keadilan, yang berarti masyarakat bahkan pemerintah setempat harus memperlakukan rakyat di wilayahnya secara adil. Dengan mengutamakan yang lebih penting terlebih dahulu, tidak mementingkan hal lain yang belum tentu ke depannya akan berguna seperti membangun tugu, patung di publik yang tidak ada fungsinya sama sekali sehingga menimbulkan kerugian pada aset negara. Hukum-hukum yang berlaku pada kasus ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 atau 199 JO Undang-Undang Nomor 20 atau 2001 yaitu perbuatan memperkaya diri yang melawan hukum mengakibatkan kerugian negara namun dalam keadaan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Agustinus Jonathan. Untuk rekomendasi atas isu kasus yang terjadi. Untuk ini, kami menyarankan untuk menyelesaikan kasus kelaparan makanan yang terjadi di Indonesia. Itu tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus bersatu dalam menyelesaikan masalah ini. Mulai dari menumpas kemiskinan yang menjadi faktor terbesar kelaparan makanan di Indonesia, dengan cara memperbanyak lapangan kerja di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Dengan turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, tingkat kelaparan makanan juga bisa turut menurun dengan efisien dan bersifat konsisten atau tidak sementara.
Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Untuk referensinya bisa dicantumkan di dalam Di kolom komentar. di kolom komentar. Next. Lanjut ke moderator. Lanjut. Oke. Untuk mengakhiri ini, saya sebagai kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami juga mengucapkan minta maaf jika kami ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.